Nuhun tabepun rahayu sampurasun baraya Sunda di jagat maya. Kita ketemu lagi di program podcast Jati Sunda, jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Sunda Mulia Nusantara Jaya. Pamiarsa aya sisindiran ye. Naik kuda jeung karetana, jalana lewat muara. Podcast Jati Sunda ayeuna temanya budaya Nusantara. Nah, kebetulan di podcast ini sudah kehadiran tamu spesial. Mereka berdua dari provinsi yang berbeda. Satu memang di Jawa Barat, satu lagi di Jawa Timur. Tentu ini ada perbedaan. Tetapi kenapa mereka bisa bersatu dalam melestarikan seni Sunda? Apakah ada relevansinya antara budaya di Jawa Timur dengan di Jawa Barat? Tetapi oleh karena itu, pamiarsa, hal yang luar biasa adalah ternyata budaya itu kan bisa memperkaya khasanah jati diri bangsa. Sampurasun. Rampes. Narasumber pertama kita adalah Mbah Gimbal. Semua orang tahu siapa beliau. Seorang fakir, seorang dukun, duduk dengan tekun. Dia juga adalah panglima tertinggi Laskar Lembah Mayat. Lembah Mayat. Kedaton Macan Putih. Kedaton Macan Putih. Alas Purwo Banyuwangi. Alas Purwo apa, Mbak? Alas Purwo Banyuwangi. Alas Purwo Banyuwangi. Dan beliau juga aktivis pelaku seni budaya, aktif di PWI, adalah Pejuang Wali Songo. Dan beliau juga Maharesi Nusantara. Karya-karyanya sudah sangat bagus, banyak lah ya, menjadi contoh bagi kita. Contoh, filmnya udah banyak ratusan. 7 Harimau menjadi salah satu yang fenomenal karena beliau berperan sebagai Ki Mayit. Itu sebagian dari biodata dari seorang Mbah Gimbal. Selanjutnya ada Ambula Raswati, seorang spiritualis, entrepreneur, pelukis. Wah, masih banyak lagi. Yang jelas dua-duanya ini luar biasa. Pertanyaan pertama nih buat Ambu dulu, yang dekat dulu ya. Ambu, ini ada budaya Indonesia ini ketika kita masuk ke era 5.0 yang disebut juga dengan eranya pentahelix, di mana kita harus berkolaborasi dengan berbagai unsur atau elemen masyarakat. Lalu kita juga harus bisa menjaga yang namanya pelestarian seni dengan budaya di tengah gempuran budaya dari luar, globalisasi. Bagaimana kita bisa tetap menjaga budaya kita agar tetap hadir secara filosofi maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mungkin kita berangkat dari pengertian budaya dulu deh, Ambu. Silakan. Jadi budaya, budi dan daya. Budi dan daya. Budi dan daya. Jadi budi itu adalah sikap, attitude, etika yang penuh adab. Yang penuh adab-adaban, penuh etika. Daya itu sehingga adab-adab ini menjadi daya. Menjadi daya, menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, budaya ini perlu dikembangkan, dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada kondisi zaman saat ini. Banyaknya pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa lain, doktrinan-doktrinan dari bangsa-bangsa lain yang bisa juga mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bisnis usaha. Nah, sehingga efek dari semua itu membuat negeri kita, bangsa kita, kehidupan sosial masyarakat kita itu terganggu. Nah, jadi salah satu sebagai obat yang sudah titis tuliskan dan diwariskan oleh leluhur kita, leluhur Nusantara, yaitu adalah budaya, nilai kebudayaan, budi daya. Nah, mungkin mohon izin ini sedikit Ambu ingin menyampaikan puisi karya Ambu nih. Soal budaya? Soal budaya ya, Mbah ya. Mohon izin. Sampurasun. Rampes. Budi daya manusia. Karya Rita Laraswati. Budi adalah bab-bab isi kitab ilahi yang ada dalam diri. Daya adalah kekuatan, tenaga, hasil dari budi. Karya adalah suatu yang wujud, ada, nyata, terlihat. Manusia itulah wujud nyatanya. Bukalah takbir budimu, kau akan temukan Tuhanmu.
pakailah dayamu. Kau akan melaju membawa ragamu. Ciptakanlah karyamu, karena itulah hasil dari budidayamu. Manusialah yang bisa melakukan itu. Manusialah yang dapat menciptakan itu. Manusia adalah insan sempurna. Semua itu, semua yang ada pada diri kita adalah Tuhan yang mengisi diri kita. Dirimu yaitu budidaya, karya, budi, nilai ketuhanan yang berasal dari Gusti. Ahung, ahung, rampes. Ambu, intisari pesan moral apakah lewat puisi ini yang ingin Ambu suarakan? Jadi yang Ambu ingin suarakan pada masyarakat generasi muda Nusantara ini, bahwa nilai budi sudah waktunya dibangkitkan. Agar nilai budi ini menjadi karya yang membawa kehidupan generasi ke depan, baik generasi kita maupun generasi ke depan lebih punya nilai-nilai yang adiluhung, bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, lebih sempurna, dan benar-benar nilai budi ini adalah nilai yang lahir dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang memang harus dijunjung, dilestarikan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Wow. Pemirsa YouTube, jadi jelas ya. Budaya itu memang merupakan sebuah tatanan perilaku, nilai, norma yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan saat ini kita ada sesuatu yang harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira begitu. Mbah Gimbal, sebagai seorang praktisi. Mungkin pemirsa juga ada yang belum mengenal lebih dekat dengan Mbah Gimbal ini. Karena beliau juga selain seorang spiritualis, juga terapis. Yang mungkin saja nanti bisa juga membuat budaya yang mulai retak-retak ini, mulai ditinggalkan, bisa kembali dilestarikan. Tentunya dengan adab kekinian. Kalau orang sudah bilang sih ngigelan zaman. Ini bagaimana Bah dengan situasi saat ini soal budaya ini? Ya, kalau mengacu dari kata-kata budaya, apa yang disampaikan Ambu tadi, itu ada benarnya. Karena kalau kita bilang budaya, itu luas. Oh ya. Penjabarannya luas. Ya. Karena pakaian. Oh iya, hasil budaya. Iya, celana. Iya kan. Iya. Makanan hasil budaya. Betul. Iya. Kemudian permainan lokal. Kearifan kita lokal. ya. Kemudian kesenian-kesenian lokal. Artinya tidak itu aja, budaya ini luas ya. Tinggal bagaimana kita ini menyingkapinya. Dengan adanya teknologi yang semakin maju seperti ini nih, sebenarnya ada poin berkesempatan untuk kita membangkitkan kembali budaya-budaya tersebut. Misalkan budaya jajanan zaman dahulu kita adakan basar. Nah, basar itu adalah lombanya adalah jajanan lawas, jajanan tempo dulu. Ya, itu kan mengacu ke budaya. Kemudian kita dulu kan pernah bermain masa kecil kita itu. Ya, keulinan barudak. Ya, atau ini apalah itu kan budaya ya. Jadi budaya ini pemahamannya luas banget ya. Nah, kalau kita mengartikan seperti yang Bunda tadi bilang, budi dan daya ini juga mengacu ke apa yang disampaikan Sabto Palem sebenarnya. Itu akan muncul. Nagih janji, meminta perjanjian, akan muncul ajaran budi pekerti. Nah, ajaran budi pekerti ini siapa? Ya orang-orang yang mengenal adab, istiadat, dan tentunya juga mengenal leluhur ya.
kalian boleh nih beragama apapun, tapi ajarilah dengan ajaran budi pekerti. Kalau kalian Muslim, jadilah Muslim yang baik. Kalau kalian Kristen, jadilah Kristen yang baik, tanpa harus membanding-bandingkan. Ya. Ojo dibanding-bandingkan. Karena kan ada yang disampaikan Bunda tadi, Ambu tadi udah benar. Karena kita sebagai manusia harus punya daya, harus punya kekuatan, sehingga kekuatan itu akan menjadi seperti kekuatan yang luar biasa karena Tuhan ada dalam dirinya. Betul. Nah ini nggak gampang gitu. Tuhan ada dalam dirinya. Ya. Ini maksudnya bisa lebih spesifik ini Mbak. Ya itulah seperti ajaran orang Jawa manunggaling Gusti. Ya kan. Iya bisa. Mengarah ke sana kalau puisi yang disampaikan beliau tadi. Nah ini ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang harus diulang dan tidak boleh dibicarakan terlalu cepat-cepat. Iya. Karena harus dihayati. Karena kalimat Bunda ini puisinya seperti sederhana kalau kita sepintas. Tapi kalau kita hayati, kita cermati, ada pitutur, ada nasihat, pesan moral ya. Yang mengikatkan betapa mulianya budi pekerti manusia itu dengan dayanya tadi. Jadi mengacu kembali kepada budaya, luas pengertiannya. Luas bisa. Iya, mulai dari pakaian yang kita pakai, guyonan, bahasa. Bahasa. Jadi tinggal di daerahnya masing-masing, apa sih yang sudah budaya itu hilang, ayo dibangkitkan kembali. Ini yang ke daerahnya masing-masing. Ya. Kalau misalkan di Bandung ini apa yang menjadi hilang sekarang ini, tidak gencar karena ada pengaruh-pengaruh dari luar. Kita lawan nih. Dilawan dengan karya. Dengan mengaktifkan kembali budaya-budaya lokal yang perlunya ini kerjasama antara penggiat budaya dan pemerintah. Tanpa ada cawe-cawe pemerintah, tong kosong bunyinya. Ya. Karena kita akan bermain dengan ranah gitu aja. Tapi kalau pemerintah ikut ambil bagian dan memberi kesempatan kepada masyarakatnya, ayo kita bikin pentas atau kita bikin event-event yang arahnya membangkitkan kembali budaya daerah tersebut. Wah, benar tuh kalau bicara soal budaya. Wow, saya harus setuju banget pisan dengan Mbak Gimba. Tetapi yang luar biasa ya, bahwa Ambu Laraswati ini kan seorang praktisi budaya, penggiat seni Sunda ya, kesundaan. Sedangkan Mbak Gimbal adalah seni budaya Jawanya, Jawa Wetan. Apakah ada relevansi nih antara yang di Sunda budayanya dengan yang di Jawa Timur? Oh iya, satu lagi ini yang lupa. Mungkin masyarakat Indonesia Nusantara belum tahu juga bahwa Mbak Gimbal ini juga sebenarnya adalah sang pangeran dari sebuah keraton atau kerajaan. Nanti kita kupasnya, tapi ini ngomongin dulu lah. Kumambu. Budaya di Sunda ya jeung di Jawa ya. Kan itu kudu jelas ya apakah ada relevansi itu, karena sempat terjadi juga ada sekat-sekat yang membuat kita tidak bisa bersinergi untuk kita mewujudkan budaya Nusantara. Nah, jadi kita ngomongin dulu yang Sunda heula we teh Ambu, Mang Ambu. Pemirsa Warta Jati Sunda, Nusantara itu sudah dilahirkan pada saat Gusti tersenyum. Oh ya, ya. Ketika Tuhan sedang tersenyum menciptakan Nusantara. Ya. Artinya Nusantara ini dengan penuh rahman rahim Gusti sudah diciptakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, hambanya. Nah, jadi walaupun berbeda-beda, sukunya banyak, setiap wilayah memiliki perbedaan-perbedaan, ya, perbedaan-perbedaan. Tapi memang sudah titis tulis bahwa ada suatu nilai budaya itu yang sama. Oh, ada yang sama. Ada yang sama. Gini, Bu, saya pernah punya sahabat orang Jawa Timur ya. Kalau di Sunda itu kan kalau salaman itu kan diambil dulu, Bu, tangannya, baru disun. Lah kalau di Jawa kan beda. Sun dulu baru diambil. Coba orang praktekin, saya Sunda, Ambu Jawa bisa. Kalau Sunda kan diambil dulu. Lah kalau Jawa kan ke sini dulu. Nah saya kan diambil, Ambu ke hidung. Dia mau panggil-panggil tuh Ambu.
Nu hiji kieu, ieu ka dieu. Mohon Ambu Jawa, coba Ambu Jawa. Ambu diciun dulu kan. Diciun dulu. Saya gini, nu tuh kan. Tuh, tonjok. Ini kan satu hal yang bagian dari budaya, meureun. Betul. Nah, itu kumaha tah? Jadi ini mungkin hal yang kecil, tapi jadi pembahasan ya Mbah ya. Jadi pembahasan itu mungkin hanya gerak kebiasaan yang selama turun menurun lah ya. Jadi jangan menjadi permasalahan bahwa tidak antara Sunda dan Jawa tidak ketemu. Nah, jadi pembahasannya itu antara Jawa dan Sunda harus ketemu. Harus ketemu. Nah, ini adalah salah satu dari ajaran Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Siliwangi bahwa Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam penjelasan Eyang Sastra, bahwa Eyang Sastra itu menciptakan suatu nilai budi luhung, yaitu nilai Siliwangi dan Naga Sastra. Oh ya, Siliwangi. Nah, jadi itu ada dalam pusakanya keris Siliwangi, yang di situ ada 20 huruf Jawa, Hanacaraka Datasawala, itu adalah simbol welas asih. Sifat Rahman Rahim Gusti itu ada di situ simbolnya. Itu keris Siliwangi. Nah, orang Jawa maupun orang Sunda, siapa yang tidak mengenal Siliwangi, siapa yang tidak mengenal Naga Sastra? Dengan ajarannya tuh yang silih asih, silih asa, silih asuh. Iya. Oh, nah, benar. Naga Sastra itu suatu ajaran yang menyampaikan cinta kasih juga, welas asih. Aduh, benar. Nah, Siliwangi juga mengajarkan cinta dan welas asih. Nah, kalau kita hitung dengan huruf Hanacaraka, aksara Jawa dan aksara Jawa, terbukti bahwa aksara Hanacaraka ini adalah aksara Nusantara. Kalau mau dikupas sejarahnya, yakin Mbah Gimbal lebih paham juga ya. Tapi dari huruf Hanacaraka Datasawala ini, kalau Jawa menjadi Honocoroko, ini adalah bukti bahwa Sunda dan Jawa itu adalah dari leluhur dan nenek moyang yang satu. Karena kalau dihitung Siliwangi jumlahnya 11. 11. Ya. Oke. Naga Sastra jumlahnya 11. Oh iya. Nah, bukan jumlah angkanya, tapi ada hitungan khusus dari ada rumusnya. Ada rumusnya ya, tapi hasilnya 11. Siliwangi itu 11, Naga Sastra itu 11, yang artinya ajaran tanah Jawa, tanah Jawi. Karena mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur disebutnya tanah Jawa. Ya. Nah, itu adalah 11, artinya kalau orang Jawa bilangnya welasan. Orang Sunda welas asih, Jawa welasan. Inilah yang menyatukan Sunda dan Jawa adalah ajaran welas asih. Dan ini generasi Nusantara, masyarakat Nusantara, dimanapun Anda berada harus tahu. Tidak hanya Pulau Jawa saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi semua ajaran leluhur Nusantara ini adalah welas asih ataupun cinta kasih. Wah, nuhun Ambu. Jadi Sunda dan Jawa bersatu. Bagaimana ini menarik juga yang disampaikan oleh Ambu Laras terkait dengan hal tersebut, bahwa sejatinya tuh nggak ada sekat, nggak ada perbedaan, tapi kemudian dalam fakta sejarah kita pernah juga mendengar kasus yang membuat orang Jawa Barat agak susah juga untuk bersatu dengan yang bagian orang Jawa yang di Wetan gara-gara satu peristiwa gitu ya. Melihat hal itu di dalam pemahaman Mbah Gimbal bagaimana nih Mbah nih? Kembali lagi kepada sejarah ya. Sejarah itu relatif dari sudut pandang mana kita mau melihatnya. Seperti tadi jenengan punya teman kalau salaman begini, itu teman dari Jawa sebelah mana? Ya kan? Kan Jawa teh lega, luas. Nah, Jawa ini kebetulan nggak bisa kita katakan pasti Jawa begini, enggak. Ya.
Ada yang cukup, hai, halo, cuma begini aja. Hey, bro. Oh, iya. Betul, benar. Enggak perlu, mereka enggak kan begini. Oh, iya. Ya. Kemudian Sunda juga enggak mungkin begini. Mungkin ada Sunda yang bagian mana ya, yang memang pakai tradisi begini. Jadi pemahaman salam seperti itu konteksnya ini mengacu kepada Jawa yang mana? Kan luas, tapi mengacu kepada perbedaan antara Jawa dan Sunda ini memang kita harus banyak membaca sejarah karena banyak sejarah yang mulai dibelok-belokkan ya kan? Ya seperti sekarang yang lagi heboh ya, itu kan banyak sejarah yang mulai disimpangkan ya. Makanya dengan perjuangan PWI ini kan ingin meluruskan kembali. Pejuang Wali Songo. Ya, ketika mulai ada batu nisan-nisan yang baru ya kan, dan dengan diakui ini kan mencoba membelokkan sejarah. Sama dengan apa yang kita bicarakan. Tidak hanya ini. Sejarah, budaya juga sudah dibelok-belokkan. Artinya kita akan bahas lebih lanjut tentang tema ini, lebih mengarah ke sejarah dulu. Nantinya ya, nanti next time kita bikin acara tentang mengupas sebuah sejarah. Ini saya merinding ini karena bicara sejarah ini berkaitan dengan leluhur masalahnya. Ini bersentuhan banget dengan leluhur. Nah, ketika saat ini ya leluhur mulai ikut bicara, maka sepandai-pandainya tupai itu melompat pasti jatuh. Bangkai itu walaupun diguyur parfum bertonton ya, berkubik-kubik tetap akan bau. Karena ini yang mengungkap ini bukan kita-kita loh. Leluhur. Betul. Ini zaman ini leluhur ikut merinding saya merinding. Ini merinding saya ini ya. Leluhur ini ikut ambil bagian. Bukan kelompok segelintir orang yang berlakukan ini. Tapi ketika tanah leluhur ingin dikuasai orang-orang serakah, maka akan ada kekuatan energi leluhur yang akan bergerak, dan itu akan melawat orang-orang tertentu yang akan mengungkapkan, dan mereka akan bersatu kembali untuk mewujudkan nilai-nilai leluhur. Nah, ini mudah-mudahan bersatunya antara Jawa dan atau Jawa Tengah dan Jawa Barat dan sebagainya ini akan bersatu. Ya, dengan kekuatan yang sama untuk kembali menjadi seperti yang Bunda katakan tadi, menjadi orang-orang yang punya budi pekerti, punya adab. Masa tanah leluhur diinjak-injak begitu selama ini bertahun-tahun diam aja. Dan seenaknya diakuin oleh kelompok-kelompok orang-orang yang ini loh dari leluhur kami. Ini kan nggak benar. Dan ingat, masanya sudah tiba. Bersama PWI, bersama Bunda yang juga ada di PWI sana, akan berjuang di sana. Kita mengatasnamakan leluhur tentunya, ya, bukan mengatasnamakan pribadi. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi kekuatan yang dahsyat nantinya untuk Nusantara. Rahayu, rahayu, puji Gus. Pemirsa YouTube, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi poin pentingnya adalah bahwa budaya itu hadir untuk menciptakan suasana yang damai, yang welas asih, silih asih asa asuh. Tidak ada sebenarnya sekat-sekat itu ketika kita kembali memikirkan bukan hanya diri sendiri atau kelompoknya. Maka oleh karena itu nanti kita akan sambung ya di episode berikutnya, karena pembahasan terkait dengan budaya pusaka Nusantara ini belum sampai ke mengerucut ya. Belum. Jadi baik, kita akan bahas di episode berikutnya tentang sejatinya sih apa sih budaya pusaka Nusantara yang membangkitkan spirit nasionalisme, menjaga NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Pusaka Nusantara adalah nilai-nilai kebudayaan. Nah, setuju ya Mbah? Setuju. Yuk, saya yang bertugas dari Gajlik bersama tim Jati Sunda dan juga narasumber Ambo Rita Laraswati bersama Bang Imbal. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi, edukasi, dan memotivasi kita tetap bersinergi. Rahayu, 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 rahayu.